Oke, kembali lagi di podcast Gak Semua Setuju ya. Kembali lagi sama saya Ekix. Ya, di sini saya bersama partner saya itu Indra Nalakrisna ya. Partner dan spesial kali ini dia pakai Nvidia Broadcast ya sebagai pluginnya gitu kan. Ya, berdua saja ya. Nah, untuk narasumber ya masih kita-kita aja berdua. Nanti santai saja lah ya. Oke, kita melanjutkan podcast kita di episode 1 ya Indra ya. Itu kalau di episode 1 kita kemarin membahas soal kehilangan arah, terus juga kita membahas soal tujuan ya. Ternyata arah dan tujuan itu berbeda ya. Baru tahu saya itu. Lumayan insight juga ya, untuk minggu-minggu kemarin ya, untuk hidup-hidup saya itu. Dan juga tujuan, balik lagi harus jujur dengan tujuannya gitu kan. Nanti kalau nggak jujur nanti kita ikut-ikutan dengan orang lain gitu ya. Maka terbentuklah dinamika psikologi ya manusia modern yang well ya katanya ya. Ya apa ya, saya dibilang herd mentality ya, akhirnya kebentuk ya dari mungkin dari stigma atau apalah, terserah lah ya. Habis itu apa lagi ya kemarin kita ya, banyak juga ya soal pada akhirnya kita meluas juga itu ya, kita kembali berakar ke sosial ya, sosial masyarakat kita itu. Yang terbentuk melalui adat, budaya, dan apalagi ntar kalau nggak salah itu apalagi ya? Pokoknya adat, budaya gitu kan, fondasinya itu. Ada 3 sih kalau nggak salah ya, saya lupa sih itu sih. Adat, budaya, tradisi. Apa ya waktu itu ya, lupa. Ada nggak ya di Canva mungkin? Di catatannya. Nggak ada ya? Tidak apa-apa sih. Nih, banyak kerjaan. Banyak kerjaan ya. Jadi teman saya ini adalah seorang pekerja keras ya, tetap sebagai manusia biasa juga. Jadi, adat, budaya, dan lingkungan ya, di episode sebelumnya. Ya, ini adalah fondasi ya, yang pada akhirnya makin kesini kita lihat makin ditinggalkan gitu kan, makin diabaikan juga gitu ya. Nah, akhirnya sekarang kita berada di situasi yang sangat tidak pasti ya, gitu ya. Pada akhirnya juga host di podcast Nggak Semua Setuju ini bertanya-tanya pada dirinya sendiri ya sebenarnya. Sebenarnya aku nih apa ya, mengenal sudah gitu kan, tapi menerimanya itu masih sulit gitu loh. Jadi kalau kita ini kan apa ya, jujur aja ya, sebenarnya apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan di episode sebelumnya itu orang pasti sudah banyak yang bahas itu kan ya. Cuman balik lagi nih, kalau gue bisa berbagi nih dengan aku nih, dengan aku gue apa nih? Bisa berbagi nih ya, sesuai dengan pengalamanmu mungkin itu kan. Bagaimana sih ya proses menerima diri sendiri ini, dan juga kalau gue masih boleh apa, ngasih pengalamanmu gitu kan, di titik mana kamu apa ya, di titik mana kamu harus mengambil peran atau ya di peran tersebut kamu harus menurunkan egomu gitu kan ya, harus mengakui bahwa ya bahwa hal itu mungkin di luar kapasitas kamu gitu ya, mungkin menerima diri dulu lah Ndra. Mungkin aku pengen tahu sih prosesnya sih Ndra. Time is yours Ndra ya, this podcast. Yang pertama. Gila, yang pertama ini kan. Apa, santai saja kan. Tidak serius, tidak apa-apa gitu. Yang pertama, seperti kita rekamannya besok. Tapi aku coba kasih kata kuncinya. Oh gitu. Oh ini serius nih, rekaman besok gitu. Oke deh. Nggak apa. Sambilan aja deh, tes. Itu dia kata kuncinya. Isi sama dengan kosong, kosong sama dengan tidak ada. Itu kan ya. Itu yang datang akan pergi.
ada sebenarnya cukup Yang datang simpel. akan pergi, bersiaplah para pengganti gitu ya mungkin ya? Itu mirip lagu Onah gitu ya. Iya kan? Yang Iya. datang akan pergi, bersiaplah para pengganti gitu kan ya. Tak ada yang oh ya tak ada yang abadi ya. Aduh itu kena copyright ya itu. Tapi ini sih, kalau kita bisa bayangin ini sebenarnya apa namanya, ini kan kayak, apa ini isi sama dengan kosong, kosong sama dengan isi, anjing lah gitu kan. Mhm. Kok saya nggak isi itunya sih kayaknya ya. Itu, eee, semakin isi sama dengan kosong. Jadi ada dan nggak ada tuh kayak di satu titik yang sama. Sekarang kamu ngerasa ada tapi juga bisa ngerasa nggak ada dalam dalam waktu yang bersamaan. Misal kayak kamu punya uang gitu banyak, tapi kan uang tuh harus kamu belanjain makanan, langsung kamu mikir kayak, "Oh uangnya kan berkurang." Mhm. Ini kan sebenarnya kita jadi paradoks dalam otak gitu loh. Paradoks itu kalau boleh disederhanakan mungkin sesimpel kayak gimana tuh? Paradoks kayak yang mana duluan, mana ayam, mana telur tuh kan udah paradoks ya. Oh gitu ya. Saya kira Heeh, sih karena Pak, semuanya kalau itu aku kan mikirnya gini sih, paradoks itu kayak maju kena, mundur kena gitu kan. Oh itu lain ya. Tapi kayak gitu loh intinya apa namanya, kalau aku memahami isi dari paradoks itu ya. Mau begini tapi nanti salah gitu kan, mau begitu nanti salah juga gitu kan. berarti kayak ini kan Big Sutong yang ngomong Isi sama dengan kosong, kosong sama dengan isi. Amitabha, ini amitabha. kalau kata-kata aslinya mungkin gini ya, nothing and everything, sorry, and everything at the same time gitu dia sebenarnya. Hmm. Jadi kalau kamu sadar juga itu dah apa yang datang dan pergi itu sakit kita ngeliat sesuatu tuh pergi kayak uang pergi dari kantong. Oh, oke oke. Tapi ya itu adalah siklus yang datang yang akan pergi, sama seperti kita hadir, kita akan mati, tapi akan ditahan, sorry, jadi nothing and everything at the same time itu sama seperti isi adalah kosong, gitu. Hmm. Apa ya? Mungkin maksudnya ini ya, mengikhlaskan, melepaskan gitu ya. Oh ya Mhm. sudahlah kita terima diri kita begini gitu ya. Dan next step-nya ya kita harus menjalani lah ya. Ya, jadi jalan ke tujuannya kan kita akan mau sama konsekuensinya gitu loh, kan tadi kan nanya, "Oh gimana nih cara Hmm, ya. menerimanya?" Ya cara menerimanya ini, ya kamu nggak akan bisa sepenuhnya baik gitu lah, Ya 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 ya. heeh. Iya, Walaupun dunia menganggapmu gila gitu kan, yang penting gas penting gitu. gas. Oh, menerima ya emang sulit menerima itu ya. Ya emang sulit awalnya aja sih kayaknya sih. Ini sih serius, apa, kalau bisa, itu orang tuh bisa langsung terima pasti. Ya, "Besok saya kan miskin," terima itu gitu misalnya. Bukan ngedoain ya, if economy collapse gitu misalnya, shit happen, economy collapse, kan siapa yang tahu? nggak ada yang Kalau tahu. bisa terjadi kalau kita makin nggak nerima, makin stres gitu. Oh, Iya, iya dapat sih dapat sih. heeh. Kita nggak bisa nebak sesuatu terjadi itu apa gitu, Ya, cuma gitu. dikasih tahu arah aja ya. Jalannya nggak tahu Iya, seperti apa ya. Arahnya itu ya pada akhirnya balik lagi ya ke sana ke channel satu ya kita menerima gitu ya. Diri kita gitu kan ya. Ya jalannya bagaimana tidak tahu, penuh misteri ya. Penuh lika-liku, penuh tanjakan dan turunan ya gitu kan. Kalau bukan berarti tanjakan itu bagus, bukan berarti turunan itu jelek gitu kan ya. nah, ya sangat bagus tuh. Itu bagus banget. Itu benar-benar perumpamaan yang bagus. Ya begitulah ya. Bukan berarti tanjakan itu bagus dan turunan itu jelek gitu ya. Itu juga keren tuh. Ya begitu sih ya yang bisa jabarkan ya teman-teman semua ya. Jadi mohon maaf ada keterbatasan pemahaman mungkin atau punya
ketidaksetujuan tulis di komen-komentar ya, tapi ingat "Ah, dengan bullshit etika nih, bullshit semua nih, kosong nah, kosong," kayak gitu, terus ya. ya boleh, tapi dengan etikanya ya, dijaga gitu. Kalau memang kesel gitu ya, tidak terima gitu ya, ya silahkan Anda lebih baik lampiaskan itu untuk ke hal yang lain ya gitu ya. Mungkin makan lalapan gitu kan ya, habis itu diviralin lalapannya, rame kan bawa berkah juga gitu kan ya, yang pedas-pedas gitu ya. Iya 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 iya. Ya kayaknya gitu sih, menerima itu emang prosesnya berbagai macam-macam ya, pengalamannya juga beda-beda masing-masing orang, tidak bisa disamakan gitu ya, sekali Betul. lagi. Terus juga mungkin ya mau ceritain sedikit entar ada momen apa nih dalam hidupmu yang pada akhirnya kamu, "Oh ya emang aku kayaknya harus menerima nih kayak begini nih," gitu. Aku Mungkin kayak gini, orang tua tuh pasti pernah ngomong deh, "Nanti kalau udah gede, ibu sama bapak, eee eee, nggak ada lagi," gitu. berat sekali ya. Pasti waktu kecil kan Mmm, gitu, cuman ya entah kenapa waktu kecil, apa, nerimanya nggak terlalu lama sih waktu itu. Jadi di sana malah aku berpikirnya, oke, selama aku bisa ada, apa yang bisa aku, bantu, kayak gitu. Entah kenapa jadi munculnya ini gitu. oh, oke oke oke. Eee, Apa yang bisa aku bantu? Di sini udah masuk ke tujuan kah gitu? jadi kan, Tujuan yang eee, sederhana sekali ya sebenarnya. sederhana, nanti kan perjalanan hidup kita yang ngebuat warna lah di dalam kanvasnya kita. Kanvas Tapi ya. awalnya tuh pasti gini ya, sebuah Warna ya, merah, lukisan, kuning, hijau ya ingat ya, bukan sebuah hitam dan lukisan putih gitu ya. sebuah lukisan yang bagus tuh kan, semuanya datang dari kuas itu, ya kan? Semua lukisan bagus datang dari kuas ya, benar. Ya kan, nempelin warna. Dia kan kombinasi warna itu yang nanti bikin indah lukisannya. Mungkin dengan gesekan dengan kanvasnya itu mungkin bisa gitu ya. Mhm. Ya mungkin ya kayak gitulah ya kita Inilah dia, jadi kalau udah duluan pusingin sama, apa ya, kayak, "Wah, warna ini harus gini ya, warna tuh harus gitu." Udah pusing duluan gitu, ngerti nggak sih? Jadi mmm, ini aku cuman simpel, aku nggak nutup bentuknya itu apa, tapi keinginanku, oke, sebelum semua itu terjadi kan masih ada sisa waktu gitu. oh, oke. Apa yang bisa aku lakukan, akan kulakukan, itu doang. Wah Ya luar udah, biasa ya, sisanya teman kita nih emang kelihatan ya dari sini emang anjir, sangat-sangat pekerja keras ya gitu ya. Ya walaupun teman-teman di luar sana banyak juga yang mungkin ada yang pastilah sama pengalamannya gitu kan ya. Kata semua. bersyukur ya untuk teman-teman yang masih ada orang tuanya jangan disia-siakan ya. Nih kayak Indra nih, apa yang bisa aku bantu gitu kan. Tujuannya itu aja dulu gitu. Karena in this economic balik lagi nanti gitu kan ya. This is fucking crazy dude. Iya crazy gila banget nih kita tuh. Di dunia ini udah gimana ya, salah jadi benar, benar jadi salah gitu ya. Mhm, Aduh sering kadang saya sangat, apa ya, sangat menyayangkan sekali ya hal-hal seperti itu terjadi gitu loh. mhm. Karena masing-masing dari kita, masyarakat, punya interpretasi ya atau mengartikan itu beda-beda gitu loh. Nah, Aduh, ya itu udah jadi banyak penyimpangan gitu kan. Ya, apalagi ya yang ingin saya bahas ya. Ini udah di menit 14 ya. kalau, ini kan yang dari waktu kecil, cuman yang paling lama aku nerima adalah, apakah dunia itu sejahat ini gitu? Itu agak lama, Oh, itu oke. lama sekali. Apa dunia apakah dunia emang sejahat ini gitu? Ya, tapi sebenarnya bukan sama aku sih jahatnya. Jadi kayak ada temen kena bully, ini sering banget kena bully gitu. Eee, Teman kena apakah bully ya termasuk di sini dunia saya ya gitu ya. Ingat Indra adalah sebagai saksi matanya gitu ya. bentuknya memang gitu masalah, bentuknya memang seperti ini gitu. Aku tuh sempet lama nih, lama sekali, tapi setelah melihat kayak Angga,
Iya iya. Dia berhasil meng-overcome dia punya, anggaplah kayak kelemahan gitu. Aku ngeliat dari sana, oh ternyata itu salah satu bisa kubilang kayak instrumen dari dunia untuk memang bikin seseorang tuh jadi lebih kuat, poinnya sih gitu. Kalau kita mungkin melihatnya dengan terlalu melankolis, eee, ya pasti sedih aja bawaannya gitu, ngerti nggak sih? Tapi kalau kita paham entar batasannya ada di mana, Oh, itu sebenarnya salah satu tantangan dari hidup gitu. Bukan berarti ini ya, membenarkan pembulian, itu enggak lah. heeh, tapi kalau aku bisa balik ke Lagi sekali bukan kalau membanding-bandingkan itu ya, jangan ya. benci, Kalau udah itu itu sesuatu yang negatif nggak usah dibandingkan, mending gini mending enggak, sama heeh, semua, salah itu. ada senang, ada sedih, ada kuat, ada lemah, gitu kan. Kita nggak akan bisa ngerasain senang atau sedih, kita kan nggak bisa ngerasain kuat kalau kita tuh belum lemah. Jadi kan lemah, berprogres jadi kuat. Ya. Kalau udah dari awal udah kuat, kita nggak tahu definisi kuat itu apa jadinya gitu. Jadi emang ini the law of polarity lah. Harus ada temennya yang seimbang ya. Yes, habis itu ada apa Yang namanya, kalau kayak lawan yang nggak enak tuh apa? Ya kan kalau makanan tuh enak, kalau nggak enak tuh apa? lebih ke rasa sih, ada yang manis, ada yang pahit misalnya Oh gitu. gitu ya? Kayak ini lebih ke sifatnya ya. Soalnya enak gak enak itu gimana ya bilangnya. Mhm. Aku juga Kayak baru rasa aku makanan baru tuh ngeh itu. gitu. Baru ngeh itu aku. Enak gak enak ya gitu. Kita kan kayak ngerasain makanan yang biasa aja, itu pas kalau kita nggak ngerasain yang biasa aja, gimana kita tahu, "Oh ini lebih enak daripada yang itu." Ya, Itu sih, poinnya tuh gitu. experience ya semua. Yes, experience. Jadi itu, jadi di sini aku lama loh, lama, aku serius. Di sini yang paling lama. Yang ini entah kenapa nih cepet, Karena emang ini ya, mungkin nyampe ke hati mungkin nggak tahu ya. mungkin. Nah ini yang kayak aku nggak terimanya lumayan Ini lebih lama, ke ini ya mungkin karena padahal bukan aku yang kena, ya, bukan aku yang kena, iya sih. Ya kan kayak lama sekali aku Bila nerima. ya kita hidup di Bali kan masih kan ada luka lama itu ya, kayak bom Bali 1 lah peristiwa itu kan. Nggak, Akhirnya itu muncul di masyarakat. Lagi sekali ini sesuai pengalaman pribadi lah gitu kan ya, ada yang tidak suka dengan kehadiran ya salah satu agama lah gitu kan ya. Ya sudahlah, ya pada akhirnya sampai akhir ini kita tahu gitu kan. Ya namanya juga apa ya, part of konspirasi ya elah nggak tahu lah ya itu apa ya gitu ya. Cuman kalau waktu itu aku berpikirnya waktu aku ngalamin itu, mhm, ya aku sedih sih gitu sih, karena aku baru pindah sekolah kan waktu itu kan. ya ya ya, Terus juga teman yang aku ajak ngobrol ini kayaknya teman yang paling sering aku ajak ngobrol juga itu yang tiba-tiba ada hate speech lah gitu kan ya, apalah gitu terserah lah. Tapi di satu sisi, di sana aku muncul kayak suatu empati lah gitu kan ya, kayak temanku nih kayaknya emang kasihan juga gitu kan. Bapaknya sopir driver gitu kan, sering bawa tamu gitu kan. Dengan adanya peristiwa ini, banyak orang yang dirugikan termasuk bapaknya dia gitu kan. Saya juga dirugikan gitu, sama-sama dirugikan. Ya kita balik lagi ke pada akhirnya kita melihat personal masing-masing ya jadinya. Mungkin karena aku lihat temanku yang kena bully gitu, tak tahu itu teman kamu yang dekat atau enggak gitu sih. Atau itu masih ya sudahlah itu sorry sorry kayak kayak ya namanya itulah ya, Sugiantoro itu kan namanya kan ya sering waktu SMA tuh teman kita itu kan sering digituin kan. Kita tidak dekat gitu kan, cuman kita memaknai atau menilai itu kan harus aduh lama sekali kan itu kan. Kayak gitu sih kalau aku sih. Soalnya apa ya, menerima itu berat banget itu loh. iya, itu dah seperti yang Ki bilang kan orang punya, fasenya atau keunikannya masing-masing. Nah Hmm. aku pas yang ini gitu pokoknya. Hmm. Mungkin ada orang yang ini susah dapat kan, jadi kayak, "Oh kok ibu dan bapak gaslighting banget," gitu. Mungkin responnya malah gitu kalau dikasih kata gini. Itu jadi kayak orang akan punya
gininya masing-masing, apa, tantangannya masing-masing dalam hidup, jadi kita nggak sama gitu. Nah, di sini malah aku dan di sini ini banyak sih dari SD, aku lupa nama temenku, dari SD itu aku lihat ada 3 orang terbully gitu. Habis itu di SMP, 2 itu ada 2 orang, ada 2 orang, heeh. Sudah SMA loh, SMA. Oh, saya itu ya, saya masuk itu kena terus sekali kampret doang gitu. Tapi ya sudahlah ya, udah lewat lah. Enggak boleh kayak 4 Oh, orang, oke. Waktu di kuliah itu juga itu 4 sama. orang kayak waktu aku duduk di depan nak itu ya? Kayak itu aku duduk depan. Waktu pelajaran ekonomi kalau nggak salah, waduh itu aku malah duduk ke depan anjir. Cuman gitu, apa namanya, dari sana dah kayak, wah lama banget sih. Sebenarnya ini pun aku baru bisa lepasin banyak, kayak gimana ya, dunia itu mau jadi seperti apa, yang kayak gitu, aku sempet kayak gitu. Tapi kalau kita percaya sama karma, karma tuh bukan aku mukul kamu, habis itu kamu dipukul orang tuh bukan gitu ya. Karma tuh karma, kok kamar, karma. Karma tuh intinya tuh Karma itu apa Ndra? Wah, kamu nanti kena karmanya gitu. tindakan, sorry, Apa tuh Tom? tindakan, tindakan, sorry agak Nah, geser tangan tidak, gua. enggak apa-apa, enggak apa. Santai ya. Nah, karma tuh tindakan, Yang penting nggak eee, ada pria-pria itu aja sih. Yang episode saya kaget, saya tadi ya lewat gitu. jadi seberapa keras usaha, ya bisa bilang ya, seberapa besar usaha, nanti itu akan terakumulasi, Terhitung ya di situ. terakumulasi, Sebagai dan menjadi hasil. Tapi hasil itu nggak boleh, oke, nggak bisa berharap, makanya kita harus ikhtiar. ikhtiar, tawakal gitu ya, berdoa. Oh, coba sorry, kita harus tawakal, kan karma itu ikhtiar, Oke oke oke. kita cuma harus berusaha, nanti kita harus ikhtiar, harus tawakal sama hasilnya, dan saat hasilnya udah dateng, kita harus ikhlas. Ikhlas pas. Oh, itu nggak akan bisa kontrol, tapi usahanya itu dapat kan, kayak perjalanan teman kita enggak kan, usahanya yang akhirnya ngebawa dia ke panggungnya dia yang lebih baik gitu. Jadi itu sih karma atau ikhtiar ya bisa aku bilang ya, ikhtiar itu. Jadi orang tuh salah kaprah karma tuh, kamu Apa? pukul gitu, habis itu kamu pukul aku, bukan gitu. Karma tuh Hmm. simpel, itu tindakan, Hmm. tuh. Jadi inilah dia, ini yang harus difokusin sebenarnya, usahanya itu tanpa kita mikirin hasil. Nah, ini yang aku bingung kan, dunia tuh mau jadi seperti apa, tapi ternyata, orang-orang yang kena tantangan itu kalau dia berhasil, nah seberapa usahanya waktu dia terkena tantangan, segitu juga. Ah, Itu loh, jadi kayak jangan dihindari, sebenarnya tantangan, dihadapi ya. tantangan tuh kan datang dalam bentuk-bentuk yang berbeda, Iya, iya. Ya ini saya gitu. jadi mikir juga nih ya. Saya harus menghadapi diri saya sendiri ini saat ini ya. Karena by the way saya ini apa ya, senang bikin lagu ya. Jadi tantangan saya itu kan yang saya harus hadapi adalah saya harus menyajikan lagu saya sendiri gitu ya. Dan ya nggak tahu nih bakal seperti apa nanti, jalannya gitu ya. Tujuannya ya mungkin bisa jadi benar musisi gitu kan, dikenal orang gitu. Bisa membantu orang juga yang punya project gitu kan. Bisa menghibur gitu ya. Jadi emang harus dihadapi sih ya. Karena saya masih dalam, saya nggak bisa ngasih apa ya, jaminan apa gitu, karena saya masih dalam proses
untuk menghadapi diri sendiri sih, menerima gitu ya. Udah menerima sudahlah ini, emang begini gitu. Ya wes, sekarang tinggal menghadapinya gimana gitu ya. Ya, Ya emang berat teman-teman, karena jangankan untuk apa ya, menerima diri sendiri ya, rindu aja kalian berat, kamu tak akan kuat gitu kan. Kasih Dilan saja gitu ya, di bawah batu gitu kan. Nah, oke mungkin untuk pertanyaan pertama udah sampai 25 menit ya. Wah, thank you oke. banget nih Indra ya. Apa ya, dikritik gitu ya atau dikasih saran sekarang orang gampang tersinggung gitu ya. Terus ya Mhm. kayak contohnya apa ya, kita dulu sering kita kalau mau nyalip ngebel dulu ya gitu. Kalau sekarang enggak, nyalip udah kayak ninja aja gitu kan, balik gitu kan. Waduh, yang kaget itu kan ibu saya yang di belakang gitu kan. Ibu saya yang ngeri gitu, saya aja ikut ngeri gitu kan. Aduh, apa ya? Gengsi mungkin pengen cari validasi di jalan itu padahal enggak penting banget gitu ya. Iya sih. Iya sih. Nah, aku lihat sih kayak gitu sekarang. Menurutmu gimana, Nur? Sebelum kita bahas ke ini ya, apakah itu apa ya? Ya nggak tahu sih kalau aku ya. Mungkin itu ada kaitannya dengan ya ekonomi kita sekarang ya di Indonesia ya gitu ya. Kayak banyak ya ekonomi selalu ekonomi tidak terlepas dari kebijakan politik kan gitu ya deh. Dan banyak nih yang kayaknya memaksa lah gitu ya untuk menerima peran yang memang tidak seharusnya dia mainkan gitu kan ya. Akhirnya berdampak juga kan ke diri kita masing-masing nih. Jadi apa ya, ya ekonomi kita ya segini-segini aja gitu. Oke. Ya karena mereka mungkin mungkin ini ndak hanya maksudnya menerima diri ini nggak hanya orang-orang yang di kelas ekonomi kelas-kelas ekonomi ya, nggak, maksudnya untuk semua orang ya menurutku ya gitu. Apakah mereka semua itu masih belum menerima dirinya sendiri, Indra. Jadi cerminan ekonomi kita sekarang seperti ini gitu. Gimana menurut Indra? Kalau masih berat, kamu tak akan kuat, kasih Dilan saja lah kalau gitu. Jadi, singkatnya, pertanyaannya dari segala golongan itu, Ya dari segala apakah golongan sih. dari masing-masing golongan itu mereka udah nerima apa belum gitu? Menerima apa belum dirinya mereka sendiri, Mengetahui apa belum? sebelum mereka memerankan lah. Maksud memerankan sih Mhm. berarti dia mereka ngambil jabatan mereka gitu kan, kayak Mhm. gitu sih. Oh, Pada yes. akhirnya itu berdampak ke kehidupan kita ya. Jadi khususnya ini kita bahas ekonomi aja lah dulu lah, ekonomi Mhm. di sinilah gitu, di Indonesia lah kayak gitu. Oh, Kayak gitu sih mappingnya ya. Aduh gimana berat sih? nih karena bukan ekonom tapi kita coba lihat ke sisi manusianya dulu ya. Mungkin kayak aku pecah jadi 4 kali ya golongannya. Ya, karena peran kan harus perannya beda-beda. Nah, wah agak sulit nih. Jadi Oh gini aja deh, ke ini aja, di struktur perusahaan aja sih kayaknya sih. Coba sih aja. Kalau ekonomi terlalu luas kayak sih. ini konsultan gitu. Oh, dua konsultan, ada manajer Ini begitu gitu. adalah senior senior level tuh kayak supervisor dan lain-lain. Dan junior level gitu misalnya. Nah, oke kita bahas ke inilah, ke langsung ke ininya ya. Struktur perusahaan lah gitu ya. Let's say kayak Skupnya kalau ke ekonomi golongan ini kebesaran gitu ya. heeh, golongan satu tuh diisi oleh senior gitu misalnya di sini. Oh senior bukannya bagus, enggak. Senior tuh too much ego. Based on experience ya ini ya. That's Atau ego. emang omongan orang aja. Heeh, Gak tahu deh. heeh. Oh ini cuma contoh aja ya teman-teman, bukan experience atau apa. Nah, jadi makanya banyak terjadi apa namanya, kayak gini politik kantor gitu loh. Ya, Karena senior tuh semacam elit ya, gitu. udah masuk elit dia ya. Supervisor itu elit. Nah, dia tuh kalau di ekonomi itu dia tuh golongannya golongan elit. Jadi kan, dia yang bisa
kalau dia involve dalam gerakan market terjadi gitu. Kalau enggak. Jadi kan too much gini jadinya Too much, apa ya, office konflik, politik gitu loh, gitu. kepentingan ya. Heeh. Dan misalnya yang punya jiwa pimpinan, let's say ada yang misalnya punya jiwa pimpinan, ini kan kita gambarin skenario aja ya, ini bisa dirubah-rubah. Yang punya jiwa Setuju nggak setuju pimpinannya bebas lah ya. heeh, itu misalnya diceritainnya dia tuh ternyata di nomor 2 dia jadinya, karena dia kalah suara seniornya tuh office politik kalau kita pernah lihat. Jadi permainan penjilat-jilatan itu kan kayak Pernah lah. oke, bener gitu, tapi kayak sendiri it's too bad for you gitu. Somehow ya itu Gitu. happen in my life, but Heeh. Jadi right but play alone. Gitu. Dan golongan 4, di golongan 3 diisi sama golongan yang bawah gitu misalnya, yang junior. Jadi gimana ya, agak lucu nih sama konsultan tuh entar dia tuh agak gini, orangnya nggak terikat soalnya. konsultan. Golongan 2 tuh Apa ya, ini kayak ambasador gitu ya mungkin ya, sekarang itu ya? makanya di golongan 2 ini adalah biasanya entar orang-orangnya agak nggak terikat gitu mestinya ya. Sehingga dia akan dipukul ke paling bawah. Karena nggak mau down, apa ya, nggak involve, don't play the game gitu dia. Don't change the game nggak sih? Hmm? Don't change the game nggak? Kayak males ikut dalam permainannya gitu. Sehingga yang ngisi di sini kan jadi entar ini. Di sini deh nanti akan ini akan senggol-senggolannya nanti sini. Kalau di politik kantor. Oh iya ya. Rising power. Rising power ya, buruh. Jadi sebenarnya kalau kita bisa apa namanya, gambarin cerita gitu ya, kayak cerita tuh kayak gini lah deh, kan wah idealnya seperti ini gitu, tapi dalam kejadian nyatanya kayak gini, kayak gitu. Tidak sesuai tempatnya ya. Nggak sesuai dia, heeh. Tidak sesuai tempat dan perannya masing-masing. Heeh. Bisa aja di dalam skenario yang lain ternyata, di sininya rusak misalnya, di atasnya rusak, tapi yang ininya bener misalnya. Ini turun golongan gitu misalnya, sorry ini jadi top 4, tapi ini jadi 2, gitu. Tapi yang terjadi adalah, semacam terjadi tekanan ke bawah gitu. Tekanan apa ya bisa aku bilangnya, tekanan Pressure lah ya, iya, pressure kayak pekerjaan, pressure dari atasan ya gitu ya. yes, itu. Ini yang terjadi kayak gitu. Padahal perannya dia cukup jadi konsultan ya. Konsultan tuh lebih ke Iya. apa ya? Ada karakter. Beda tapi kayaknya bukan Ya. aku tahu ambasador aja sih. Oh. Soalnya ambasador kan dia di luar company tuh. Kayak misalnya Ya. artis kita kasih jadi dia ambasador kita. Nah, perusahaan kan biasa nge-hire konsultan. Tapi kan posisi konsultan di atas siapa biasanya? Kayak gitu. Kalau kita paham. Makanya dia tuh agak nggak terikat. Kalau di sini kan kacau banget. Ini ada yang pada tempatnya, tapi biasanya pasti ke pressure deh. Gitu. Berarti balik lagi ini ke HR gitu ya. Kalau kayak gitu. Iya. Ini sifatnya ego ya ini ya. Mungkin punya sama gue lah ya gitu. Ini gue bagus, gue taruh di sini loh gitu kan. Wah, sayang sekali sih. Iya sih. Makanya salah satu yang bisa kita ambil contoh yang bisa membangun basis kekuatan yang besar kan kayak Jokowi. Itu sesuai dengan perannya ya dia.
Nggak Jadi salah itu pemain cantik itu dia itu kan, itu operannya dia. cantik banget dia, ada oper sana oper sini gol gitu kan. Wih, Berhasil dia membangun basis karena kekuatan kenapa balik lagi, rising power. iya dia menerima gitu kan ya. Yes. Walaupun itu sebenarnya ya dari amanah masyarakat gitu kan. Amanah masyarakat itu dia terima dengan baik, dia jalankan peran itu sesuai dengan ekspektasi masyarakat, akhirnya jadi gitu kan. Mhm. Seorang pemimpin, leader yang bilang Satrio Piningit, lo dulu kata emak-emak ya di pasar, oh ini Satrio Piningit nih, Mas Iki gitu kan. Mas Iki siapa ya nggak tahu ya. Kalian bisa jabarin sendiri lah tahu itu siapa orangnya gitu kan. Pemain cantik ya di negeri ini gitu. Negeri Konoha ya. Nah, ya ini kayaknya sih kalau dari bagan yang gue sebutkan ini lebih ke ini ya, ego ya. Egosentris ini ya. Egosentris yang sebenarnya sih harusnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi ya di tim HR. Itu Iya, harus. karena itu dah, kalau kita melihat dari yang tadi, Ah, oke oke oke. eee, Maksudnya mungkin ini nanya tim bukan jadiin tim HR ya, maksudnya ini kalau tidak selektif, tidak ketat gitu, ya ini jadi seperti ini nanti perusahaanmu gitu loh, kalau HR agak bagus gitu. Makanya mohon maaf buat teman-teman yang mungkin, apa ya, sekarang ya banyak yang kesulitan cari kerja, terus ditolak banyak gitu. Bukan berarti kamu ditolak, kamu itu jelek, bukan gitu. Iya kan? Bukan gimana? berarti maksudnya gini, apa namanya, yang sekarang kan banyak nih lamar kerja, habis itu lamarannya ditolak gitu kan. Yap, Bukan berarti kamu ditolak, dirimu tuh jelek, bukan begitu kan. bukan. Soalnya itu lagi hangat nih perbincangan di forum-forum itulah ya, Ya, lowongan loker. ya. Banyak 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 Hmm. faktornya, tapi jangan 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 bak berkecil hati, ya. ya, jangan berkecil hati ya. Itu sesuai dengan arahan Indra ya. Ya kalau kayak gini, Aduh, aduh gitu ya. Ini ego di sini sih ini sih. Ya, ya aku nih bagus di sini saya bisa kok ini gitu gitu. Cuman HR sudah punya ilmunya sendiri sih itu sih. Kayak menurut keyakinan saya ya itu ya. Mereka punya ilmunya sendiri, punya sudut pandang sendiri ya. Ya 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 ya. Ya heeh. ya, ya mereka ya jadi ya balik lagi harus menerima dulu ya. Ya, ini terjadi karena gini ya, let's say itu dari kita bisa kayak main peran, kan kayak udah baca buku itu, kan kayak ini anggap dia permainan peran. Kenapa dia bisa ada di sini? Kan padahal semestinya bukan tempatnya dia, itu. Dapat nggak? Kan karena ada sebuah ego gitu, Sifat lagi ya, sifat itu. sifat manusia ya gitu sih. Manusia dan ulahnya gitu kan. Ada yang gini dah, ada kenapa nih kayak gini ada yang nggak mau main game-nya, gitu. Ini sebenarnya juga nggak bagus, jadi kayak membiarkan mungkin kalau kita bawa ke sedikit ke agama, kayak membiarkan zolim gitu, jadi di dalam kantor gitu kan, kayak mana-mana Iya, kotor gitu. iya, Cuman iya. inilah dia maksudnya, kalau saat semua itu nggak pada tempatnya, jadi chaos dia, kayak gitu. Berarti ekonomi sekarang ini tidak sesuai dengan tempatnya ya menurutmu ya, Indra ya? Banyak banyak sekali. Hmm. Ada yang gini, ini ada yang sesuai, kayak misalnya let's say kayak gini tadi, junior dia pada tempatnya, tapi yang lainnya nggak pada tempatnya, di atasnya akan ngepres ego ke bawah 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 gitu. Itu Oh. udah terjadilah yang aku bilang tadi, gini, apa namanya, dorongan. Ini nih Hmm. tindakan ini sifatnya dia tuh kayak didorong, dia tuh kedorong terus pokoknya dorong, dorong, dorong gitu. Makanya kalau kita pernah dengar kayak ada butterfly effect tuh, eee, itu kayak dorongan kecil, entar didorong lagi, didorong, karena itu tuh nggak ilang deh, ngerti nggak sih? Tindakan itu, energinya tuh nggak ilang dia. Hmm. Oh, Heeh, kayak apa ya main game Until Dawn ya, ya? ya itu cuman kedorong aja gitu, Iya, ngerti kan? mendorong Gitu. untuk ngelakuin sesuatu gitu kan. Harus ngelakuin sesuatu ini, kalau enggak nanti
Ya. scene mana nanti bakal kejadian yang tidak Heeh. kita inginkan atau yang diinginkan kayak gitu ya. Heeh. Nah, itu akan ngedorong ke kejadian yang mana, jadi kayak inilah yang terjadi gitu. Oke oke. Pressure tuh akan seperti itu bentuknya. Kalau misalnya ada yang nahan di atas, stresnya di atas nih. Biasanya stres Ya ya. udah mikirin yang kasihan yang juniornya sih kalau kayak gitu Heeh, ya. kalau nih dilepas dia akan langsung ke bawah, ke pressure ya. Pimpinan di sini ya, waduh ya ini jadi cerminan ekonomi kita ya nih saat ini mungkin. Ada yang Soalnya salah, ya salah satunya mungkin, salah satu faktornya mungkin ya. Tidak mmm, ya kita kan juga kemarin di episode 1 kan berakar dari adat, budaya, dan lingkungan kan gitu kan. ya, Ya kenapa ekonomi kita tidak mau mengenal dulu ya itunya, adat, mmm, budaya, dan betul, lingkungannya gitu ya. mhm, Jadi saya di episode 2 ini jadi apa ya, mungkin ya jadinya, apakah harus menerima dulu gitu kan, akhirnya tadi dijawab juga gitu kan. Iya, ya kompleks banget sih ini sih. Ya ini mungkin salah satu contohnya aja sih gitu. Mungkin kalau ya, ada contoh yang lain Dra, atau terlalu gini nanti terlalu ini ya, terlalu luas melebar, ya, ya, lebar ya. Oke, ini udah berapa menit nih? 44 menit ya. Jadi 2 pertanyaan 44 menit ya gitu ya. Jadi ya lumayan panjang untuk satu kali pertanyaan ya. Ya apa ya, intinya kalau dari di sini sih kita ya harus menerima dulu ya. Ya apapun mhm, itu yang terjadi di hidup kita gitu kan. Ya tetap berusaha, tawakal, ya ikhlas ya nanti. Tinggal ya kalaupun kita nggak terlalu banyak berharap lah ya dengan apa ya, in this ekonomi ya. Kita hanya bisa apa ya, istilahnya memperkecil hidup ya gitu Indra ya. apa, memperkecil hidup. Maksudnya kayak, udahlah itu terlalu luas gitu lah, kita fokus ke diri kita masing-masing dulu nih gitu. Kayak Ya, lagi ya kayak gitu loh. masalahnya itu let's say kayak gini, misalnya kayak sekarang ada Dam Hormuz, dam Ya, ada masalah Strait lah, of Hormuz ya. masalah Strait of Hormuz. Strike of Hormuz. Strike harusnya itu, Hah? bukan strike. Oh, Strike. sebenarnya serangan, Oh, strike ya. serangan di Oh ya Hormuz. serat. Oke. Mungkin mau selatnya maksudnya. Maksudnya selat ya. Sorry, sorry. Tapi nggak apa sih ya. Emang kayak gitu kan keadaan sekarang. Kalau aku tadi serangan di Hormuz itu habis itu kita kan ngerasa kecil kayak, Iya, kita balik lagi mikirin, aduh. kayak aku juga nggak berimpact apa-apa gitu. Jadi kan kita mikirnya kayak gini nih, gitu. Ngapain kan aku mikirin itu gitu. Ya mau selat mana kek, kan pasti orang mikir gitu. Kalau kita mengamini ini, ya berarti kita nggak gini, kita memang harus mulai dari yang kecil gitu. Aku harus memperbaiki diriku sendiri gitu misalnya, let's say ya, dari yang Ya. kecil, oke. Tapi, what we become-nya itu nggak tahu, ngerti nggak? Yang kayak tujuan dan arah, Hmm. Ya paham ya. nggak? Aku harus memperbaiki diriku. Apakah itu tujuannya? Sebenarnya ini jadi semacam arah, Arah aja sih. heeh, Kalau karena tujuannya dia nggak tahu sih. let's say gini, kalau aku gini ya, ini aku gini, dunia tidak baik-baik saja gitu, let's say nih, aku ganti kata-katanya. Oke. Oke, Strait of Hormuz terlalu inilah. aku dunia tidak baik-baik saja, aku nggak berimpact apa-apa, aku harus memperbaiki diri. Pertanyaannya kan, untuk apa kamu harus memperbaiki diri? Nah, untuk Nah, apa ya? oke paham itu. Kan sebenarnya agar dunia menjadi lebih baik. Ya, Ini cuman ganti kata-katanya nih, dunia itu nggak baik-baik aja. Habis itu kita percaya kita tuh nggak berimpact, tapi kita, tidak harus memperbaiki diri. tidak Apa memberikan, lagi? Gitu. aku Berarti juga kan ini tidak yang harus diganti. Aku ingin memberi dunia jadi lebih baik.
Jadi aku harus memperbaiki diri, dimulai dari diri sendiri. Jadi ini akan berubah nanti ke atas juga, dunia jadi baik-baik saja gitu. Baik-baik saja. Itu, ini cuman aku ganti kata-katanya aja loh. Itu kalau kita mengamini ini, ya udah selamat gitu. Iya, jangan Oh, gitu. didiemin di mind ya. Heeh. Harus melakukan sesuatu ya. Ya, Jadi kita itu udah fokusnya kita tuh apa sih? Tuh. Kalau kita fokusnya sini, pasti nanti ininya, arahnya akan nyari untuk ke sini. Poinnya tuh gitu. Harus memperbaiki diri dalam versi apa? Karena tujuannya ingin dunia lebih baik, kita udah bisa ngebayangin aku harus kemana arahnya, kayak gitu loh. Tapi kalau tanpa arah tuh, aku nggak berimpact. Jadi aku harus memperbaiki diri kemana arahnya? Aku bisa tebak lah sendiri pokoknya nih. Agak lucu nih sebenarnya. Kemana-mana jadi. terlalu bercabang, tidak fokus. Ya, ke bawah juga bisa nih. Hmm. Tapi gitulah pokoknya. Terus aku ganti loh, kadang tuh suka gini dah. Narasi ini ya, Retorika, sorry. retorika ya. Retorika. Retorika. Oke, ganti aja. Ini jadi kayak soal matematika gitu kan, A, B, C gitu. Jika A maka B yang gitu-gitu. Oke, jadi kayak gimana cara mencapai ke A, terus melalui B, tapi B nggak kita tetepin, kayak kemana? Keliling. Oke. Ini cuma ganti kata doang nih sebenarnya. Jadi mungkin dari sini bisa. Ya, ini lagi kejadian nih kayak begini ya. Pada akhirnya orang-orang pada ya mungkin beberapa orang mungkin sadar ya gitu ya. Apa namanya? Aduh, kita terlalu tergantung nih gitu kan. Ya, Sehari-harian kita tergantung. Dulu kita berangkat kerja naik kuda gitu. Sekarang kita bego gitu kan. Saking cepatnya dunia gitu kan. Naik kuda, kudanya udah nggak ada aja boleh. Kudanya cuma punya si bapak itu aja kan. Ya, oke deh. Ini udah 50 menit ya. Jadi ya terima kasih buat partner saya Indra ya untuk insight-insightnya. Mungkin memang ya jawabannya ya cukup bagus gitu. masih aku juga masih banyak belajar. Iya, kita semua masih sama-sama belajar ya. Dan saya juga belajar jadi host ini ya. Jadi host terus merangkap juga jadi video. Jadi saya harus ya banyak evaluasi diri juga sih. Jadi ya mudah-mudahan ini di episode kedua kali ini jadi apa namanya? Lebih terarah lah ya. Khususnya untuk kita sih yang jalanin podcast ini ya. Jadi mungkin oke itu ada yang itu ya, nanti ada karyawan ya gitu. Karyawannya nggak tahu nih. Oke deh mungkin segitu aja dulu ya Indra ya untuk episode Sebentar. kedua kali ini ya. Memang tidak banyak juga ya karena ini balik lagi bukan cuma sih maksudnya ini ya sesuatu yang harus diresapi dengan baik-baik ya. Karena ini berkaitan dengan dirimu sendiri gitu ya. Diri saya gitu. Jadi ya emang harus pelan-pelan ya. Semua ambil lagi perjalanannya. Ya, nama saya Eki ya. Si host podcast nggak semua setuju. Dan partner saya Indra Nalakrisna. Pamit undur diri ya. Kalau ada sesuatu yang ada yang setuju silakan komen, ada yang tidak setuju silakan komen juga ataupun boleh kalau tidak setuju rasa panas hatinya mungkin langsung cari lalapan gitu kan apa gitu. Dilampiaskan ke sana saja ya gitu kan daripada yang komen yang enggak gitu kan. Tapi tidak apa-apa kita open kok untuk segala apa ya masukan teman-teman semua ya. Oke, sekian dulu untuk episode kedua kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton dan menjaga atensinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Yuk.